Veteran mengenakan pakaian oversize, celana kargo, sneakers atau boots, atau gaya fashion retro vintage tengah digandrungi generasi zaman now. Style yang dikenal dengan skena ini membuat mereka tampil beda dan sukses mencuri perhatian warganet. Deretan selebriti muda seperti Audi Kirana, Putri Feni Rose misalnya, salah satu yang konsisten dengan skena style. Kalau menurutku lumayan bagus sih kalau untuk tren saat ini ya. Kalau menurut aku suka sih ngeliat mereka karena stylish banget, fashionable. Tapi kalau dari pandangan aku, apapun stylishnya, apapun fashionnya, selama dia nyaman, aku suka, aku respect. Ya, benar saja. Tidak hanya demi self-branding di laman sosmed, aslinya Audi Kirana rupanya seskena itu hingga terlihat begitu bertolak belakang dengan style Feni sang ibu yang tampak lebih colorful. Meski demikian, pasangan ibu anak ini sesekali juga tukaran baju dan make up, selama itu hitam dan putih. Hai, aku Kak Rose dan ini Audi, anaknya Audi Kirana. anaknya. Dan hari ini kita mau nunjukin fashion pilihan kita hari ini ya. Kalau aku karena aku fashionable gitu ya, bajuku selalu colorful, ada bunga-bunganya. Ini kan bagus ya, ada selempangnya dan matching. Ya, nggak kayak anakku. Kalau dia ini kayaknya taunya warna cuma ada hitam sama putih sama sedikit hijau ya kan? Ya, sama merah dikit. Sama merah sedikit. Dikit. Terus kalau aku ya bedanya sama dia, kalau aku kan aksesorisnya ya cuma di tangan aja gitu kan, bling-bling. Terus tasnya juga ada boneka-bonekanya kekinian, dia kan lucu. Secara dia kayaknya lebih mature ya dari aku ya. Dia coba jelasin fashion kamu ini kenapa ada jam tangan banyak banget di leher. Karena lucu. Aku ketemu ini tiba-tiba nggak tahu pas kita jalan-jalan di Cina. Terus ada kalung A yang dikasih ini juga dikasih ini nggak tahu ketemu di mana di pasar Santa. Ini kayaknya punya mami dah atasannya. Oh iya? Iya. Baju aku. Iya kayaknya. Ternyata baju aku ya. Ya, pokoknya khusus untuk bajuku yang warna hitam atau putih aja. Selebihnya atau baju-baju kayak dia mau pergi kemana gitu. Tapi itu pun dia milihin, dia nggak suka ada yang bling-bling atau bulu-bulu, nggak suka ya. Sepatunya juga. Kelihatan pendek aja ya kan? Ya kan either way. Terus tasnya juga nih, ada boneka juga deh. Itu kan boneka dari mami. Bonekanya juga gelap ya. Harus hitam. Mami. Mau coba. Iya dia. Ya. Itu kayaknya karena salah kakak dah. Karena kan dulu emang aku ya yang dikasih mami aja yang warna-warni gitu. Tapi kan ada kakak juga yang dulunya emo banget, jadinya gelap-gelap juga. Jadi aku Dua-duanya style-nya warnanya sama. Jadi lebih ke monokrom gitu ya. Sementara ibunya yang ceria. Atau nggak? Kenapa? Mungkin mereka tertekan nggak ya? Tampil percaya diri dengan outfit yang bikin nyaman, membuat Audi terlihat stylish dan sekaligus juga tampak lebih matang. Meski kiblat fashion berbeda, Feni Rose memuji putrinya yang tidak konsumtif dan justru lebih senang thrifting. Lucunya, jaket-jaket bapaknya juga ikut dijarah. Ya, ini dia generasi Gen Z ini ya. Uniknya adalah mereka tuh nggak konsumtif, nggak kayak aku. Kalau aku kan misalnya ada baju nih suka nih warna merah, oke beli warna kuningnya, hijaunya apa segala macam. Kalau dia, ini lucu nih gini. Kalau dia udah merasa punya modelnya itu dia nggak mau lagi gitu kayak, kan udah ada kayak. Itu sih yang membedakan kita. Nah, dia lucunya sih dia lebih sering juga belanjanya cari yang thrifting gitu ya, kayak ada apa gitu. Jadi ya kalau aku mau kayak belanja gitu emang lebih ke pas kita di luar ya in another country gitu, atau kalau ada kayak bazar gitu kayak Yasas atau Bright Spot, Sunday Space Market gitu, terus ya itu that's when aku baru belanja banyak. Jadi dia tuh bukan kadang cuma ngambilin baju aku yang warnanya hitam-hitam, dia juga sering ngambilin jaketnya bapaknya gitu ya. Itu bukan ambil. Oh itu pinjam ya? No, dia dikasih. Oh dia dikasih. Iya, karena nggak dikasih. Nggak dipakai lagi. Oh iya. Jadi paling banyak tuh lemarinya tuh penuh dengan jaket-jaket ya kan. Iya, kebanyakan. Mungkin sono gitu nah. Menginjak usia 18 tahun, Audi memang bukan baby girl Feni Rose lagi. Hal ini menjadi PR besar bagi setiap orang tua untuk membangun gaya parenting yang tepat terhadap putra-putri yang notabene bukan anak kecil lagi. Pengalaman rupanya mengajarkan Feni Rose bahwa nada tinggi hanya bikin capek saja. Ajak diskusi dan pendekatan seperti teman sepertinya lebih masuk dan efektif. Mencoba kita diskusi dulu sih kalau karena udah gede ya, diskusi kayak misalnya
kan dia menyanyi dan menulis lagu. Jadi dia harus terdisiplin untuk latihan vokal. Terus habis gitu kalau dia mau pergi, dia bikin perjanjian. Kalau dia mau pergi sama temennya, dia harus store lirik dulu gitu. Supaya karena dia pengen jadi penyanyi, ya karena itu salah satunya bukan cuma bakat tapi juga disiplin dan komit gitu terhadap profesinya. Terus ya mungkin parentingnya sambil dia menjalankan hal yang dia sukai kayak hobi gitu ya. Aku selalu ajarin dia untuk tepat waktu, menghargai orang lain, be humble, terus habis gitu selalu mengevaluasi apa yang dikerjakan gitu, bukan untuk mencari-cari kesalahannya tapi untuk mencari jalan keluar, solusinya apa supaya the next is getting better, sama melatih mentalnya juga gitu ya. Supaya dia juga tahu apa yang dia mau dan tidak gampang terpengaruh terhadap peer pressure atau apapun gitu, sehingga semakin kuat dan lebih banyak ngobrol sih. Kalau dulu mungkin aku karena orang yang memang kalau ngomong kencang banget ya, kalau marah tuh selalu dengan nada tinggi, which is itu tidak efektif buat dia karena kayaknya nggak masuk ya, nggak kedengeran gitu, itu malah drain energinya dia. Jadi sekarang kalau mau ngomong tuh lebih kayak kamu jangan suaranya harus agak itu walaupun tetap intimidatif. Iya kan Dek? Iya. Ya, membiarkan berproses menjadi diri sendiri, namun pada saat yang sama harus memastikan anak tidak kebablasan bukan tugas mudah. Apalagi jika bicara soal relasi dan lawan jenis. Feni Rose termasuk barisan harap-harap cemas ini, namun kepercayaan dibarengi tanggung jawab harus diberikan ke anak agar ia juga belajar cara membangun sebuah hubungan. Lantas siapakah gerangan yang menjadi sosok spesial di hati Audi Kirana saat ini? Dilarang juga percuma ya kan. Tapi ya maksudnya ya udah ada teman dekatnya sebetulnya supaya dia untuk belajar bagaimana cara menjalin relationship ya, hubungan itu kan juga perlu dipelajari. Jadi dengan mengenal banyak karakter orang, terus bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menyampaikan apa yang dirasakan, bagaimana mengatakan tidak gitu, bagaimana berkompromi, itu ya anggap aja itu sebuah pelajaran gitu sampai sebelum nanti dia menikah punya suami, kan itu istilahnya ya pelajaran-pelajaran komunikasi lah, saling memahami, saling mengerti gitu. Ya gitu, ya didoain aja lah. Aduh. Harapannya tentu menjadi anak-anak tuh menjadi anak-anak yang solehah gitu ya, yang sholatnya tuh tepat, selalu dekat dengan Allah, sehingga apapun itu minta tolong selalu ke Allah, doanya bersyukur jangan lupa ke Allah gitu. Terus ya semoga apapun yang dia kerjakan itu dia bisa happy mengerjakan itu dan bisa menjadi yang terbaik di bidangnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Itu sih, dan selamat dunia akhirat, banyak rezekinya, dan tentunya mendapatkan jodoh yang terbaik pilihan Allah. Kita semua selalu dalam lindungan Allah. Kalau itu sih cakep. Kalau itu balik lagi ya, selama anaknya nyaman, terus ibunya juga dukung, ya why not? Kalau menurut aku berarti mamanya tuh membebaskan anaknya berpakaian sesuai yang apa dirinya mau sih. Kebetulan aku dan mamaku juga agak beda nih. Jadi ya mungkin bagus sih menurut aku, keren gitu. Jadi gak ada perdebatan di antara ibu dan anaknya karena sama-sama punya karakter tersendiri untuk berpakaian. Bagi pecinta rambutan, era Anda telah tiba. Berikut ada euforia warga memburu rambutan yang tidak saja enak di lidah, tapi juga ramah di kantong.